Ada pertanyaan dari sedulur Kicau Mania juga yang bertanya tentang punya burung pelci hanya ngeriwik saja tidak mau ngalas. Kemudian ada juga yang bertanya punya burung nuri tanau. Nuri tanau itu ada nama istilah lain yaitu serindit batu. Itu burung endemik Kalimantan. Supaya gacor bagaimana caranya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Burung peleci itu adalah burung koloni. Jadi burung yang hidup bergerombol dengan kawanannya. Jadi kalau memelihara burung peleci atau burung apapun, kita harus tahu dulu karakter burung ini burung apa. Maksudnya, apakah dia burung yang hidup sendiri atau burung koloni? Itu harus paham mengenai itu. Kemudian dia habitatnya hidup di dataran tinggi atau di tempat panas, itu harus paham. Karena itu berimbas dari rawatan kita harian akan disesuaikan dengan habitatnya dia. Di alamnya seperti apa. Bicara burung peleci, peleci itu juga jenis burung yang memang agak sulit kalau dari fisik untuk membedakan jantan dan betinanya. Kebanyakan peleci mania itu menandai burung peleci itu jantan apabila dia sudah ngeriwik. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi patokannya kalau peleci mau ngeriwik itu berarti dia jantan. Tapi kalau dia tidak terdengar ngeriwik sama sekali, mungkin peleci itu adalah betina. Nah pertanyaannya, kenapa saya punya peleci kok hanya ngeriwik saja? Artinya berarti mungkin peleci itu bisa dikatakan jantan karena dia sudah ngeriwik. Tapi kok nggak mau ngalas-ngalas? Nah, itu PR-nya. Gantang di tempat yang tenang. Satu itu. Yang kedua, pengalaman saya sering ngobrol dengan peleci mania. Peleci itu katanya harus pelihara lebih dari satu. Nah itu yang perlu dicatat. Kalau si Om cuma punya peleci satu, mungkin butuh teman untuk memancing birahi dia keluar gitu. Tapi kalau sudah pelihara lebih dari satu tapi dia tidak ngalah juga, nah itu PR-nya di situ. Harus jenengan amati, kuncinya birahi itu tadi. Suplai protein yang banyak ke burung itu supaya dia keluar birahinya. Cuma kadangkala kicau mania itu banyak yang memang maunya instan. Jadi pemberian itu dalam benaknya mungkin diberikan yuk harapannya besok gacor. Tidak begitu juga. Karena ini kaitannya dengan birahi ada yang dangkal, ada yang dalam. Kalau birahi dangkal mungkin berikan extra food yang cukup banyak dalam jangka yang tidak terlalu lama, dia akan cepat gacor. Tapi kalau yang birahinya dalam, dia butuh proses. Dan pemberian banyaknya itu juga tidak hanya dalam sekali atau sehari atau 2 hari. Diberikan banyak tapi rutin. Selama sekian minggu dilihat efeknya. Jadi nggak bisa kalau hanya diberikan terus harapannya 1-2 hari terus langsung gacor. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi kuncinya coba dinaikkan birahi setelah kita paham habitatnya, kita taruh di tempat digantangkan di tempat yang mendekati habitatnya dia di alam. Jadi maksudnya tempatnya sejuk misalkan atau panas, tergantung burungnya ya. Kalau peleci biasanya dia tempat yang tidak dingin dan tidak terlalu panas, sejuk lah. Kita taruh di tempat yang sejuk. Kemudian naikkan extra foodingnya. Memang untuk saat ini untuk mempercepat instan gacornya peleci supaya cepat ngalah itu banyak sekali racikan-racikan yang berupa cairan yang dicampur dengan nektar. Nah itu kalau saya pribadi tidak merekomendasikan itu karena biar bagaimanapun kalau diberikan dosis yang berlebih akan berdampak negatif buat burungnya kita pelihara untuk jangka panjangnya. Memperpendek umurnya karena dosis yang tinggi itu tadi merusak organ tubuh yang ada di dalam burung itu sendiri tanpa kita sadari. Memang spontan kita lihat instan sekali perubahannya cepat.
Cuma berdampak yang negatif untuk burung itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, apabila sudah pernah diberikan dosis tinggi, itu akan ketergantungan burung itu. Apabila tidak diberikan itu, maka dia akan racikan yang mengandung dosis tinggi itu tadi. Kalau nektar bolehlah, sebatas nektar yang kita buat racikan sendiri, biasanya campurannya ada sirup, kemudian diberikan susu, ada juga yang ditambahkan dengan kuning telur. Nah, itu semua kandungan protein. Itu juga bisa mempercepat juga, menaikkan birahi juga. Kalau itu masih aman lah, gitu. Jadi jangan pernah menyerah, Om. Dicoba terus, berikan EF yang lebih, karena mungkin tipikalnya peleci punyanya jenengan adalah yang birahinya dalam. Jadi butuh waktu lama untuk menaikkan birahi dengan kadar EF yang cukup tinggi gitu. Kemudian yang kedua, nuri tanau atau banyak sedulur Kicauania yang menyebut juga serindit batu. Itu adalah burung paruh bengkok endemik Kalimantan yang biasanya dipelihara untuk masteran karena dia punya suara tajam. Jadi kebanyakan nuri tanau, tapi jarang. Itu kalau di Pulau Jawa mungkin jarang yang punya ya, jarang punya nuri tanau itu. Nah, untuk nuri tanau itu kan jenis burung paruh bengkok pemakan buah ya Om ya. Kalau nuri tanau sepertinya bisa dilihat dari fisiknya antara jantan dan betina, dan kebanyakan paruh bengkok jantan dan betina itu sama-sama berbunyi. Nah, kalau jenis burung pemakan buah, kalau dia mau diberi kroto, dicoba Om, diberikan kroto. Karena saya pernah punya lovebird dikasih kroto mau, pernah punya perkici paruh bengkok pokoknya, itu saya kasih kroto semua mau, dan itu imbasnya luar biasa. Maksudnya cepat perubahannya dengan dia mau makan kroto sama yang tidak mau. Itu kita beri kroto ditambah dengan nektar. Nah, karena burung pemakan buah, nektar itu pasti suka, pasti dia suka. Coba diberi nektar, kemudian rawatan rutin seperti biasa, mandi jemurnya juga rutin, continue. Artinya gini, banyak sekali sedulur Kicauania yang mungkin terbentur dengan waktu 2 hari mandi jemur, kemudian 3 hari berikutnya nggak diapa-apain. Kalau rawatannya continue, itu grafisnya akan terus menanjak. Tapi kalau rawatannya, istilah Wong Jawa itu jelang-jelong, saya dirawat kadang jelek, nggak dirawat, itu akan bergelombang gini Om. Nah, saat dia mau naik birahinya begini, kemudian kita bosan nggak kita rawat, itu akan turunnya itu mungkin tadinya di sini akan bisa melebihi dari standarnya. Karena kalau nggak dirawat kan efeknya banyak. Yang pertama bisa nggak sehat burungnya, kemudian drop fisiknya jadi lebih kurus, kurang jemur juga pasti bulunya ngebal. Nah, ini kan kembali berarti prosesnya harus menyehatkan kembali supaya setaraf dengan awal, baru menaikkan lagi. Nah, itu kadangkala yang belum sampai gacor Kicauania udah bosan. Padahal kalau kita introspeksi diri, kesalahannya bukan di burungnya gitu. Tidak ada yang salah dengan burungnya, tapi kitanya yang kurang konsisten. Jadi kesabaran aja nggak cukup Om. Kalau cuma sabar tapi didiamkan saja, itu nggak cukup. Kesabaran dan konsisten itu kunci utamanya. Kalau rawatan konsisten, saya yakin-yakinnya dari pengalaman saya, itu grafiknya pasti akan menaik. Cuma untuk naiknya, setiap burung berbeda-beda tergantung dari birahinya itu ada yang dalam dan ada yang birahinya pendek. Kalau yang birahinya pendek, mungkin grafisnya akan cepat dalam tempo yang tidak terlalu lama. Tapi yang birahinya dalam, grafisnya akan lebih lambat, tapi pasti akan menaik. Grafiknya pasti akan menanjak. Dengan catatan rawatannya konsisten dan continue selalu. Semoga bermanfaat, silahkan dicoba. Mungkin ada pengalaman yang lain dari sedulur Kicauania. Monggo silahkan komen, kita berbagi pengalaman, sharing-sharing supaya bisa saling menimba ilmu. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.